Bisa juga. Coba. Terus ya, durasinya nanti materinya 30 menit, kemudian 15 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab. Gitu ya, Mas Vitus, waktu dan tempat persilahkan. Oke, ini suaraku sebelumnya udah clear semua ya teman-teman? Sudah ya? Oke. Siap. Halo semuanya, selamat pagi ya dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini aku bakal berbicara, bukan aku yang berbicara, tapi kita bakal sharing-sharing tentang hipster. Dan di sini aku mencanangkan satu tagline yang menurutku itu penting banget, yaitu your hobby is your weapon. Kayak gitu. Dan sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Vitus Benviandi Samudra, aku adalah creative designer-nya smartlegal.id. Sekarang masih kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Jangan tanya semesternya karena memang ya masih segitulah pokoknya semester itu. Nah, sebelum kita masuk ke ini ada Oke, mohon izin ke mute ya. Ya, di sini tuh sebelum kita masuk ke hipster sendiri ya, kita bakal kenalan dulu sama Startup Triangle Team. Nah, Startup Triangle Team sendiri itu menurut growthbusiness.co.uk itu tuh startup wajib punya yang namanya 3 karakter inti, teman-teman, yaitu hipster, hustler, dan juga hacker. Nah, dari hustler sendiri itu apa sih? Hustler itu tugasnya adalah orang yang memanage berbagai macam project, partnership, dan membangun sebuah culture di dalam startup. Terus yang kedua, hacker. Nah, teman-teman udah tahu sendiri lah yang namanya hacker itu orang yang biasanya ngoding, dan mereka itu kalau aku bilang ya, mereka itu berbicara lewat kode karena produk yang mereka hasilkan itu tuh berdasarkan hasil kode mereka, dan customer itu bisa menikmati karena hacker ini mengoding dan menghasilkan produk tersebut. Dan yang terakhir itu ada hipster. Hipster itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menentukan cara yang tepat dalam sales dan partnership serta branding, dan dalam sini scope-nya itu adalah di desain produk. Oh ya, sekarang kita akan lanjut ke hipster di startup. Nah, di sini teman-teman, apa yang kalian pikirkan tentang hipster di startup itu? Aku boleh nunjuk satu orang ya ini ya, karena memang di sini aku nggak mau yang aku ngomong terus, aku mau ada yang aku mau ngobrol sama yang lain. Oke, di sini ada yang on cam satu orang, yaitu Antita. Antita, menurut kamu hipster itu apa, Antita? Iya, halo, suara saya terdengar? Iya, jelas Pak. Kalau menurut saya itu tadi yang sudah Mas sampaikan tentang desain, mungkin yang branding gitu, yang kayak nanti yang mungkin di aplikasinya atau produk-produk itu tugasnya hipster untuk mengolah mungkin Mas untuk branding atau desain yang lainnya. Mungkin itu yang saya pahami. Oke, thank you Kak. Oke, selanjutnya aku bakal tanya dari Soyam ini, namanya Kak Ibnu Sani. Halo Kak Ibnu Sani. Iya Kak. Iya, gimana Kak menurutnya Kak Ibnu, hipster itu apa Kak? Sama sih seperti kakak tadi, mengolah produk. Oke, terus apa lagi, ada pandangan lain mungkin tentang hipster, Kak Ibnu? Sama mengatur desain atau gimana Kak Ibnu? Oke, jadi di sini teman-teman aku tekankan sekali lagi ya, kita di sini ngobrol ya, jangan sampai aku aja yang ngobrol, karena memang ya hipster sendiri itu adalah suatu role yang amat sangat penting di sebuah startup, karena memang mereka tuh amat sangat berperan penting dalam mengemas suatu produk, memvisualkan suatu produk, dan memberikan inovasi pada suatu produk. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya memang ada pandangan, misalnya Kak, hipster itu loh juga bisa kayak gini, hipster tuh bisa kayak gini, monggo silahkan untuk disampaikan on mic, on cam pun juga boleh, atau di chat juga boleh, nanti bakal aku baca. Nah, di sini pun aku akan menyampaikan hipster ya. Hipster secara umum itu adalah orang yang mampu mengemas produk secara kreatif dan memiliki peran penting dalam menentukan cara yang tepat dalam memberikan inovasi di produk. Hipster sendiri itu tuh harus punya 3 sifat ini.
Yang pertama adalah empati. Dengan empati yang tinggi, kalian tuh benar-benar akan terbantu sebagai hipster karena memang kalian membuat produk untuk customer. Dan kalian tuh wajib ya memiliki yang namanya empati karena memang produk ini kan harus customer oriented ya. Jangan sampai kalian mendesain produk karena cuma aku suka aja sama produk ini tapi kalian tidak kalian rasa empatinya kurang. Jadinya orang-orang tidak bisa menggunakan produk itu yang bisa cuma ya mungkin segelintir aja tapi bukan customer kalian kayak gitu. Terus yang kedua itu wajib yang namanya thoughtful. Nah, ini nih yang paling sebenarnya yang paling aku highlight itu adalah thoughtful karena memang yang namanya hipster itu kalian pasti merasakan yang namanya revisi banyak banget, ya nggak sih? Revisi tiba-tiba si hustler bilang ini decknya salah nih tolong revisi, ini tolong dong decknya desainnya kurang, redesign lagi, terus jelek-jeleknya ini produknya gagal deh, bikin produk lagi misalnya. Nah, itu wajib yang namanya hipster tuh ada yang namanya thoughtful. Thoughtful ini di sini aku highlightnya adalah tangguh dan penuh pertimbangan. Jadi teman-teman sebagai hipster harus yang namanya tangguh ya, karena memang kalian menghadapi yang namanya revisi itu wow banget. Revisi itu bisa yang mana kalian jam 8 pagi itu berangkat dengan mood yang fresh, tiba-tiba revisinya empat chat itu revisi semua dan itu perihal produk. Terus habisnya itu di produk tersebut dibilang error lah, dibilang nggak ini nggak itu dan jadinya mood kalian jatuh dan itu jangan sampai ya. Jadi aku tekankan sekali lagi teman-teman wajib thoughtful sebagai hipster. Dan yang terakhir itu ada hand on taste. Nah karena memang hipster ini adalah desain kalau dibilang tadi sama Mbak Antita ya. Hipster itu adalah orang yang ngedesain, orang yang membuat produk tersebut. Kalian wajib inovatif dan juga kreatif serta punya taste yang tinggi. Nah, cara inovatif sendiri itu kalian juga wajib memberikan, bukan wajib sih ya, kalian bisa memberikan inovasi yang bagus untuk produk yang akan dipasarkan oleh hustler dan juga akan di-coding oleh hacker. Itu kalian juga wajib inovatif dan itu tadi berhubungan banget sama empati karena memang kita wajib berempati sama customer kita. Terus yang kedua kreatif. Kalian kalau misalnya bikin sebuah produk, misal gelas nih. Kalian mau bikin produk gelas, tapi cuma produknya gelas kaca. Lah, kalau gelas kaca mah banyak juga saingannya. Lagi juga orang-orang ngelihatnya bukan desain gelasnya kan, tapi biasanya fungsi gelasnya kan gitu loh. Nah, maka dari itu kalau misalnya kalian kreatif, kalian mungkin bisa bikin gelas yang bisa memanaskan memanaskan diri sendiri misalnya. Jadi kalian bisa berpikir out of the box kayak gitu kalau kreatif itu. Dan terakhir memiliki taste yang bagus. Ini tuh sebenarnya subjektif ya teman-teman. Tapi di sini kalian juga wajib kalau punya taste yang bagus itu, aku mengartikannya kalian harus berdasarkan customer. Jadi jangan sampai kalian mendesain sebuah produk itu seperti yang aku bilang tadi, kalian cuma mengutamakan keindahannya aja atau enggak gitu mengutamakan mengutamakan tampilannya aja, tapi kegunaannya nol atau cuma sedikit minimal aja. Nah, maka dari itu kalian juga kalau punya taste yang bagus, kalian bakal membantu kalian untuk menginovasikan atau mengkreatifkan produk kalian sehingga produk kalian itu bisa one and only lah di pasar. Nah, hipster itu biasanya ngapain aja sih? Kalau kegiatan itu ya teman-teman itu ada 3 ini biasanya ya, yang aku rasakan Mas Yan. Tapi kalau teman-teman ada yang merasa kayaknya hipster tuh ada lagi deh, monggo disampaikan saja. Nah, di sini tuh ada yang pertama hipster itu berkutat di bidang sales. Karena hipster itu sangat membantu sekali dalam penjualan karena memang mereka yang menghasilkan karya, karena mereka yang mendesain produk dan produknya itu biasanya pastinya dimintanya awalnya kan gimana desain produknya, itu kan pasti dari hipster kayak gitu. Terus yang kedua di partnership. Nah, hipster itu membantu partnership dengan cara memberikan kit yang mana itu fungsinya adalah kayak presentation kit, pitching kit, media kit dan lain sebagainya. Desain-desainnya itu membantu banget buat hustler untuk untuk meng-approach partner dan untuk melakukan kegiatan pitching sehingga produk kalian bisa lebih terkenal lagi gitu perihal partnership. Dan yang terakhir itu adalah branding. Branding sendiri itu hipster tuh melakukan kegiatan branding dengan membuat produk
yang sesuai dengan visi perusahaan. Nah, di sini tuh perusahaan aku highlight lagi itu adalah startup. Jadi kalian kalau punya startup itu kan pasti punya yang namanya visi misi ya. Nah, pastinya kalian ada yang kalau membentuk startup kan nggak tiba-tiba, kamu mau bikin startup nggak? Kamu hacker kan? Yaudah sama aku aja kayak gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Aku percaya pasti kalian akan melalui yang namanya brainstorming dulu, startupnya mau dibawa kemana, produknya apa dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian nanti bakal tercetus yang namanya visi dan misi startup kalian. Nah, buat Hipster sendiri itu nanti bakal mengambil andil dalam membuat produk ataupun juga identitas perusahaan kalian atau startup kalian itu menjadi lebih inline ya sama visi dan misi perusahaannya kayak gitu. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih buat teman-teman. Antara yang kiri sama yang kanan itu menurut kalian yang enak dilihat itu yang mana? Yang kanan, Kak. Yang kanan. Kenapa? Yang kanan, Kak. Kenapa? Kanan. Kenapa? Ayo, kenapa? Lebih banyak gambar. Oke. Lebih menarik untuk dilihat. Lebih tersusun rapi. Iya, terus ada lagi? Iya, oke. Aku sudah sampai sini ya berarti ya. Betul banget teman-teman. Udah keren semua ini kayaknya jadi hipster. Aduh. Jadi bener ya teman-teman, kalau kalian merasakan ya, yang kiri itu, kalau misalnya kalian itu tuh benar-benar jomplang banget sama yang kanan di sini. Ini tuh contohnya adalah desain pitching yang mana itu tuh berguna banget di di bagian partnership. Karena memang untuk melakukan pitching itu tuh perlu banget yang namanya deck kan ya teman-teman. Perlu yang namanya PPT, perlu yang namanya Google Slides. Dan di situ tuh kalian wajib membuat itu dengan rapi, dengan sesuai dengan visi perusahaan kalian. Karena memang kalau misalnya kalian lihat yang kiri, itu tuh nanti kalian bakal baca yang merah ini tulisannya apa sih, yang ini gambarnya di belakang itu apa sih. Jadinya kan klien kalian atau partner kalian yang mau kalian approach tuh bingung bacanya. Terus habisnya itu kepikirannya, loh ini startupnya kayaknya belum rapi deh, aku nggak bakal memberi dana deh, jelek-jeleknya seperti itu. Atau nggak gitu, loh ini startupnya kurang rapi, udah dipertimbangin dulu aja deh. Nah maka dari itu kalian wajib banget yang namanya hipster tuh punya visual identity untuk startup kalian. Jangan sampai visual identity ini benar-benar kelewat ya. Oh aku mau ngurusin ini dulu deh, aku mau ngurusin deck dulu deh, tapi visual identity kalian nggak ada. Visual identity sendiri nanti bakal aku bahas di selanjutnya. Itu ya teman-teman, buat udah tahu ya berarti perbedaannya antara yang kiri sama yang kanan buat approach klien kayak gitu. Oh iya, sama feel free ya teman-teman buat tanya di chat sekali lagi. Berasa ngomong ini deh, berasa dosen nanti jatuh. Oke, nah selanjutnya kita bakal bicara tentang produk desain. Nah, sebuah tugas dari hipster itu adalah membuat visual serta experience produk dapat terbentuk sesuai dengan harapan. Ini artinya seperti yang aku bilang tadi, kita kan pastinya yang namanya startup itu tidak berjalan serta-merta langsung jadi, langsung ada. Nggak mungkin, karena perlu yang namanya komitmen untuk membentuk startup, dan pastinya nanti ada harapan tersolve-nya masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ada masalah yang bisa tersolve dengan adanya startup kalian. Maka dari itu produk desain ini sangat amat penting dan menjadi ranahnya hipster untuk dikelola dengan baik dan bisa membuat visual serta experience yang berkesan baik buat customer kayak gitu. Nah, terus hipster itu juga berkutat dalam bidang branding dan marketing. Nah, aku juga ngambil dari sebuah jurnal Landa pada tahun 2006 itu menyatakan bahwa branding dan marketing itu bukan hanya melulu produk atau jasa yang kita miliki, tapi kita itu tuh berkaitan sama hal-hal yang kasat mata. Contohnya itu adalah logo, ciri visual, nama dagang, citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan lain sebagainya. Yang mana itu benar-benar menjadi yang kelihatan mata itu adalah kelihatan mata oleh orang tentang startup kalian itu adalah salah satu kegiatan branding dan juga marketing yang amat sangat mempengaruhi persepsinya orang-orang tentang startup kalian. Nah,
Terus selanjutnya ini ada beberapa weapon yang menurutku tuh wajib harus punya. Ini teman-teman udah punya semua belum di startupnya kalian? 3 ini, 3 weapon ini atau 3 kit ini. Ada yang mau sharing mungkin dari 3 ini? Ada dari palet, ada mood board dan logo. Kak, aku udah punya paletnya tapi belum punya mood board. Nggak apa-apa, silahkan disampaikan. Monggo silakan, ada yang mau berbicara, teman-teman. Aku mau lah, yaudah deh aku tunjuk aja deh. Ini amigos, Kak Aditya. Halo Kak Aditya. Halo Mas. Iya, gimana dari ketiga weapon ini udah ada di startupnya Kak Adit? Kalau dari kita sih palet sama mood board-nya udah ada. Kalau logonya belum ada. Oke, thank you ya Kak atas sharingnya. Oke, aku tunjuk makasih, satu lagi sama-sama. Aku tunjuk satu lagi. Siapa ya? Oh, ini dia yang gambar yang ini Orion TM. Kak Zainal. Halo Kak Zainal. Udah ada ketiganya Kak. Waduh, mantap. Logo udah ada. Oke, mantap. Pak, boleh tahu bergerak dalam bidang apa ya Kak startupnya? Startupnya itu platformnya Kak yang berjalan gitu Mas. Iya, Lewat betul. Oke. Pintar berarti. Iya ya, betul. Oke, berarti udah ini ya, aku jelaskan sekali lagi, aku jelaskan tentang ketiga weapon ini. Jadi yang pertama itu ada yang namanya palet. Palet sendiri ini adalah sebuah kumpulan warna yang mana itu bisa menjadi gambaran perusahaan kalian atau gambaran produk kalian. Dan di sini aku tulisnya tuh interpretasi atau gambaran dari produk yang nanti kalian miliki. Terus yang startup kalian miliki. Terus yang kedua ada mood board. Mood board ini fungsinya adalah untuk menggambarkan produk kamu. Misalnya di sini kalian jualan dress pantai misalnya ya, startupnya tentang startup penjahit, yaitu menjahit dress pantai. Jadi buat mood boardnya sendiri kalian kan nggak mungkin ya kalau misalnya kalian ngejahitnya dress pantai di dalam desainnya itu ada orang yang pakainya office look atau nggak gitu pakainya kebaya nikahan, kan nggak mungkin kan, karena memang produk kalian itu adalah dress pantai. Jadi di sini tuh mood boardnya wajib masukin ya orang pakai dress di pantai lagi summer, lagi foto di pantai, itu gambarin kalau produk kalian itu adalah produk yang nyaman digunakan, produk yang untuk umur segini, untuk umur segitu gitu. Jadi bisa kalian masukkan di dalam mood board gitu. Terus yang paling penting itu ada yang namanya logo. Logo itu merupakan ciri khas dari startup kamu atau ciri khas dari produk kamu, karena memang produk ini fungsinya adalah biar orang-orang tuh langsung serap, oh ini tuh produk. Iya, oke. Kaget. Jadi di sini tuh ada logo tuh benar-benar membantu banget buat membranding produk kamu supaya produkmu itu bisa dikenal sama masyarakat, dan goals-nya adalah orang-orang lihat lihat logo ini langsung keinget sama produk kamu. Itulah fungsinya logo, karena memang logo itu benar-benar krusial kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian membuat sebuah color palette, kalian tuh wajib punya gambaran. Kalau reng-rengan ya, kalian harus punya reng-rengan. Apa sih kalian milih warna ini tuh kenapa sih? Kalian kok membuat produk ini dengan warna coklat, kenapa sih gitu loh? Itu wajib ada maknanya, karena kalau misalnya nggak ada maknanya kan jatuhnya juga itu bakal mempengaruhi interface-nya produk kalian kan, atau tampilan produk kalian, sehingga orang-orang ini jadi clueless. Emang ini kok kalian misalnya bikin produknya tentang kalian bikin produk tentang startup kalian bergerak dalam bidang sayuran, misalnya bergerak dalam bidang melijo itu apa sih ya? Penjualan sayur-sayuran misalnya. Terus habisnya itu nanti kalian menggambarkan startup kalian dengan warna misalnya warna merah, dan kalian mau bilang kalau kita adalah startup
yang bergerak dalam bidang sayuran. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang boleh aku sarankan, itu lebih baik kita mengarah ke yang menggambarkan produk kita, misalnya warnanya green. Oke, kita startupnya warna hijau karena memang di sini kita berjualan sayuran, kita membantu distribusi sayuran dari petani ke pedagang, sehingga nanti pelanggan itu bisa mendapatkan sayuran secara fresh, secara langsung dari pedagangnya, dan juga itu bisa menimbulkan kesan, oh ini tuh sayurannya fresh, sayurannya berasal dari alam. Maka dari itu pemilihannya juga wajib diperhatikan ya teman-teman, buat warna dari primary color dari startup kalian. Nah, kalau bikin color palette itu biasanya kan kepikirannya, aduh warna buat secondary warnanya itu apa ya? Warna yang lainnya itu apa ya? Nah, kalian jangan khawatir ya teman-teman, nggak usah terlalu fokus banget bikin color palette terlalu lama, nggak usah, karena memang di sini ada teknologi yang benar-benar membantu banget ya. Ini ada 6 tools yang aku lampirkan, itu bisa membantu banget buat bikin color palette. Jadi teman-teman nggak perlu brainstorming lagi, kan buang-buang waktu ya kalau brainstorming terus ya. Lebih baik kalian nggak usah brainstorming, tapi kalian lampirkan aja, ini pilihannya dari aku, ini color palette-nya mau pilih yang mana. Buat hustler sama hackernya nanti kita bisa bermusyawarah bareng dan jadi satu color palette. Karena kalau memang melakukan brainstorming terus-menerus dan nanti jatuhnya berdebat gitu kan, ada kemungkinan besar untuk berdebat, nanti kan juga nggak terlalu efektif juga kan. Ini ada 6 color palette generator. Yang pertama itu ada di Canva, yang kedua ada di Color Hunt, yang ketiga ada di colors.co, yang keempat ada di My Color Space, yang kelima ada di Palette Generator, dan yang terakhir itu ada di Color Adobe. Dan biasanya kalau aku sendiri pribadi biasanya pakai My Color Space, karena memang di My Color Space ini aku jadinya endorse ya, tapi ya udah deh, ini memang mudah banget di My Color Space. Jadi kalau memang aku boleh benar-benar sarankan itu di My Color Space. Terus yang biasanya kalau di My Color Space aku nggak serap, aku pakai Color Adobe. Nah, terus yang kedua itu adalah mood board. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Mood board itu fungsinya adalah untuk menggambarkan produk yang kalian pasarkan atau produk yang kalian jual di startup kalian. Jadi jangan sampai kalian seperti case-nya tadi aja deh. Kalian startup kalian jualan dress pantai dan tiba-tiba kalian di situ memasukkan di mood board kalian atau di desain Instagram kalian memasukkan ada orang pakai office look, yang mana kalian tulisannya enjoy the beach tapi pakai office look lah, kan nggak nyambung ya, mana kepanasan nanti kalau pakai office look kan di pantai. Nah, maka dari itu inilah fungsinya mood board, supaya ada batasan, supaya ada gambaran produk kalian itu seperti apa gitu. Dan juga kalian bisa masukkan color palette tadi ke dalam mood board ini. Ada 25 macam ya yang aku temukan layout untuk mood board. Ini bisa nanti PPT-nya nanti bisa dibantu panitia, nanti bakal aku share, nanti mungkin bisa membantu teman-teman buat bikin mood board. Ini nanti bisa membantu kalian buat menggambarkan produk kalian itu seperti apa sih. Nah, terus selanjutnya itu ada logo. Teman-teman kalau lihat logo ya, logo itu benar-benar krusial banget, benar-benar membantu banget buat mengenalkan produk kalian, startup kalian ke masyarakat. Sebagai contoh, kalau misal aku bilang keranjang oren, teman-teman langsung kepikiran apa tuh? Keranjang oren, icon keranjang oren, ada tulisan S-nya. Nah, itu langsung kepikiran kan. Terus yang kedua, aku mikir ini deh. Yang kedua, ada gambar centang di sepatu, itu apa? Nike. Biasanya. Nike. Ada gambar centang di main kan, langsung kepikiran kan. Ini Nike, ini Shopee. Jadi benar-benar ya teman-teman, yang namanya logo itu berpengaruh banget sama pemasaran atau pengetahuan produknya masyarakat atau customer kalian kepada startup kalian. Jadi jangan sampai skip ya logo ya. Jadi tadi Kak siapa yang belum buat logo, jangan sampai nggak buat logonya. Segera dibuat gitu ya. Kak Adit ya tadi kalau nggak salah ya, jangan sampai ya Kak, harus ada segera logonya. Nah, logo itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada logo wordmark, ada logo lettermark, ada pictorial, ada combination.
Nah, teman-teman kalau bikin logo itu juga wajib. Sebenarnya itu satu aja cukup. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan lain, kayak misalnya nanti hustler minta, Kak, aku minta logonya yang memanjang dong. Tapi kalian baru ngedesainnya logo yang pictorial. Nah, di sini kan wajib kalian tuh punya logo yang logo yang mengadaptasikan diri sendiri. Apa ya namanya? Aku tuh pernah dengar tapi lupa namanya. Jadi itu logonya itu ada yang panjang, ada yang cuma satu icon aja, ada yang tulisannya komplit gitu. Jadi istilahnya logo ini bisa beradaptasi ke flyer yang nanti kalian buat atau desain yang kalian buat supaya orang-orang tuh bisa ngerti langsung. Oh, ini logonya startup, misalnya startup Orion misalnya. Oh, ini logonya startup Amigos gitu. Jadi kayak langsung orang-orang bisa langsung serak. Oh, ini logonya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bakal bicara sedikit ya tentang UI dan UX. Apa yang teman-teman pikirkan tentang UI dan UX? Adobe XD. Oke, terus ada lagi? Figma. Oke, mantap. Ada lagi? Yuk teman-teman. Apa yang teman-teman ketahui dulu tentang UI dan UX? Pengalaman yang dilihat oleh user. Mantap. Oke, betul. Apalagi? Ada lagi teman-teman, mungkin satu lagi. Gambaran startup sebelum diprogram. Oke. Iya, teman-teman semuanya itu benar ya, nggak ada yang salah. Jadi UI dan UX. Aku akan menjelaskan UX dulu ya, karena memang UX ini adalah suatu hal yang mendasar. User experience atau UX itu merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna, dan dengan pendekatan ini Anda atau teman-teman bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, produk dengan user experience yang baik itu akan menciptakan pengalaman yang pastinya menyenangkan banget buat customer, sehingga customer itu senang menggunakan produk Anda. Nah, terus komponen UX itu banyak banget ya, terdiri dari struktur desain, navigasi penggunaan produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. Dan juga UX itu termasuk bagaimana Anda menentukan branding, konten, copywriting yang sesuai dengan pengguna Anda. Jadi misalnya nih di sini teman-teman ya, kalian punya produk aplikasi, misalnya aplikasi jual beli online. Aplikasi jual beli online ini kalian menyasarnya bukan buat seumuran kita, tapi buat mama-mama atau papa-papa yang ada di rumah, atau lebih tepatnya orang-orang lansia, supaya mereka mempermudah. Kan di sini kalian kalau misalnya kepikiran ya nggak mungkin kan membuat aplikasi dengan ukuran nggak ada ukuran font atau caranya mengatur ukuran font, karena memang kebanyakan orang-orang lansia itu kan nggak terlalu bisa membaca tulisan kecil kan, kayak gitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya di user experience ini dengan case seperti tadi, wajib ada yang namanya pengaturan pembesaran besar kecilnya font misalnya, kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman user experience ini berdasarkan target market kalian yang sudah ditentukan oleh hustler, hacker, dan juga user di awal sebelum membentuk startup dan produk kalian, kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini adalah user interface. User interface sendiri itu adalah tampilan visual desain sebuah sistem, dan tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. UI ini fungsinya itu buat memperindah tampilan ya teman-teman, sehingga bisa meningkatkan kepuasan pengguna. Sebagai contohnya, kalau misal teman-teman ada pernah merasakan kalau ini websitenya kok nggak bisa ditekan atau nggak gitu, ini tombol loginnya di mana, itu pernah nggak merasakan seperti itu? Ada yang mau cerita nggak? Yuk teman-teman, ada pernah kayak gitu nggak? Kayak misalnya bingung cari tombol login, bingung cari tombol buat buy now misalnya, atau nggak gitu bingung cari tombol bingung cari tombol tombol buat logout misalnya, itu kayak kesusahan banget. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Kalau nggak ada ya udah aku yang cerita deh. Ada. Gimana? Kayak waktu itu lagi cari gitu, terus buat
ini kadang filternya nggak ada, nggak tahu di mana gitu, nggak kelihatan. Ternyata kecil. Oke. Dia tulis filternya. Betul banget. Dia akan kayak gitu ya. Bener ya. Jadi kalau misalnya kayak yang namanya user experience itu fungsinya ada. Tapi kalau misalnya tampilannya nggak kelihatan, seperti yang dirasakan oleh Kak Andrew tadi, bingung kan gitu. Jadi benar-benar yang namanya UX dan UI ini benar-benar berdampingan satu sama lain dan bisa membentuk kepuasan pelanggan juga. Jadi teman-teman sebagai hipster wajib memperhatikan user experience dan user interface. Dan di sini nggak melulu di apps aja ya, tapi di produk kalian juga bisa. Gitu. Nah, UI itu seperti yang aku bilang tadi, UI dan UX itu important banget buat hipster karena kita di sini UI UX itu bisa berguna buat yang pertama nanti buat landing page, kalian bakal koordinasi sama hacker untuk menampilkan produk kalian di web. Yang kedua apps, misal nanti produk kalian punya apps, produk kalian berupa apps atau punya apps, nanti kalian wajib mempelajari UI UX untuk layouting di situ dan juga di produk pun juga bakal berpengaruh UI dan UX ini karena memang aku bilang tadi nggak melulu tentang aplikasi aja atau website aja karena memang hipster dapat mendesain suatu produk yang memiliki visual serta fungsi yang menarik kayak gitu. Nah, ayo kita sekarang diskusi bareng nih tentang UI dan UX ya. Seperti yang kalian lihat di sini, apa yang kalian pikirkan setelah melihat meme ini? Ada 4 foto nih nanti yang aku kasih. Ada yang teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan ini enggak? Ini aku udah di warning nih sama Kak Aizy ini. Udah kurang 5 menit. Gitu. Ayo teman-teman, aku mau tahu dulu aja tentang ini foto ini. Ini kelihatan kan ya, aku share-kan? Yuk teman-teman, ada yang mau berpendapat tentang foto ini? Kalau yang UI itu lebih ke ketampilannya, tampilan bentuk, ukuran. Tapi kalau UX itu lebih ke efek. Lebih ke efek atau apa hasil yang terjadi. Oke, betul. Ada lagi satu orang buat ini mau berpendapat? Ini aku belum satu orang, aku mau nunjuk satu orang gitu. Dari Spin, dari startup Spin. Siapa nih namanya nggak kelihatan? Iya. Iya, halo Kak Surya, gimana Kak? UI-nya lebih ke praktisan sih. Iya, terus kalau UX-nya? Bisanya lebih praktis. Oke. Kalau UX-nya ya pengaruh dari desainnya itu. Oke, betul banget. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat tampilan aja, bagus aja, itu ternyata nggak berguna ya teman-teman. Maksudnya bukan nggak berguna, maaf, bukan nggak berguna, tapi ini kurang mendukung fungsinya daripada kalian membuat sesuatu yang indah aja tapi nggak mempersulit customer. Lebih baik kalian bikin yang visualnya juga bagus tapi experience-nya juga dapat gitu. Jadi jangan sampai kalian memperhatikan cuma tampilan aja. Oke, thank you ya tadi yang udah memberikan pendapat. Terus sekarang kita next ke yang kedua. Ini nih. Gimana nih kalau yang menurut kalian yang ini? Itu tadi ya, aku bilang ini produknya gelas, tapi dia cuma mikirnya tampilan aja. Coba ada yang mau menyampaikan kayak ini? Saya Gimana? Lanjut. Dari desainnya sih menarik, cuma untuk experience-nya kurang. Lebih ke mengganggu atau menyusahkan. Iya, betul. Iya, jadi teman-teman itu tadi ya, tampilan aja itu nggak bisa dijadikan sebuah nggak bisa dijadikan keunggulan ya. Walaupun tampilannya bagus, tapi kalau fungsinya malah memperlambat, jadinya kan susah ya. Ini contohnya matanya kecolok tuh, kasihan kan gitu. Jadinya nggak bisa minum, jatuhnya bete duluan kan gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada perihal aplikasinya. Jadi kalau aku langsung aja teman-teman. Jadi di sini tuh kalau misalnya kalian mendesain sebuah apps, itu wajib beradaptasi dengan segala jenis atau segala bentuk frame yang nanti bakal dibuat. Karena kalau setahuku ya antara ukurannya iPhone, aku sebut brand aja maaf ya, ukurannya iPhone sama ukurannya Android itu beda. Ada kalau iPhone tuh sekitar 800 kali berapa, itu aku nggak tahu ya, aku agak inget-ingetnya segitu. Kalau Android itu 700 berapa. Jadinya kan kalau misalnya kalian di sini mau launch sebuah apps, terus apps-nya nanti
buat dua platform, yaitu Play Store dan Apple Store. Apple Store apa ya namanya? Aku pakainya Android soalnya. Misalnya di Play Store-nya Apple lah. Terus habisnya itu kalian cuma mendesainnya cuma Android aja. Dan di Apple-nya nanti jatuhnya harusnya tombol login-nya di pojok kiri atas, nanti malah geser ke pojok agak ke bawah dikit. Jadinya kan experience-nya jelek ya, kayak gitu. Maka dari itu kalian perlu bikin desain yang istilahnya beradaptasi dengan segala jenis frame. Gitu. Nah, untuk referensi tools yang dapat digunakan itu ada Figma, Adobe XD, dan Sketch. Ini aku kasih saran ini karena memang ada plugin-plugin yang membantu banget buat kegiatan atau aktivitas desain UI dan UX. Terus buat website referensinya itu ada Dribbble, ada Freepik, dan juga ada Pinterest yang biasanya aku pakai. Dan juga tadi tools yang bisa dipakai sebenarnya bisa pakai Photoshop atau bisa pakai Illustrator, tapi agak repotnya tuh kalau misalnya kalian diminta sama hacker buat aku maunya cuma icon ini aja, aku maunya cuma icon itu aja, itu agak susah ya. Oke teman-teman, di sini aku mau mencanangkan sekali lagi, your hobby is your weapon. Jadi jangan sampai kalian udah enjoy dengan kegiatan hipster ini, karena memang kegiatan hipster tuh asik. Kegiatan hipster itu amat sangat menantang, dan sesuai dengan apa yang aku katakan ini, if you don't challenge yourself, you will never realize what you can become. Jadi teman-teman jangan sampai kalian ada di titik itu aja. Kalian wajib challenge diri kalian supaya bisa berada di luar batas. Terima kasih, itu aja dari aku. Stay in touch dengan aku di Instagram @viandisamudra atau di LinkedIn di @viandisamudra. Dan syukur-syukur teman-teman kalau misalnya nanti mau mengurus legalitas ya, langsung aja follow @smartlegalid. Nanti kita bakal membantu perihal legalitas startup kalian kayak gitu. Terima kasih, itu aja dari aku. Aku kembalikan ke Kak. Siapa tadi namanya? Kak Ezi. Thank you. Ya, terima kasih Mas. Itu Mas Purane loh Mas, tak kejar-kejar gitu ya. Karena kita juga ditunggu di main room, nanti akan ada sesi berikutnya. Tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu. Sudah ada di tengah-tengah kita para fasilitator yang juga suhu-suhu di dunia hipster juga. Ada Pak Andi di sana, ada Pak Faldi, ada Mbak Ratna Yuwono, ada Mas Tri Kurniawan tadi kalau nggak salah saya lihat. Kemudian ada juga Pak Jainal dan juga Pak Wayong dan lainnya yang belum saya sebut satu-satu. Selamat datang. Sesi berikutnya kita masih ada 5-10 menitan lah kayaknya. Sebelum saya simpulkan nanti dari keseluruhan apa yang disampaikan sama Mas Vitus, monggo kalau ada teman-teman dari peserta yang ingin bertanya dengan Mas Vitus langsung, kita persilahkan. Mau raise hand juga boleh, mau di kolom chat juga dipersilahkan. Monggo teman-teman. Sambil nunggu nih mungkin ya, Mas Vitus, kalau saya sedikit resume tadi, berarti wilayah kerjanya hipster ini kalau nggak branding, kemudian produk-produk ini nanti larinya ke UI UX gitu ya, betul ya Mas Vitus ya? Di dalam produk itu ada yang namanya UI UX, tapi nggak cuma UI UX aja. Oh ya, apalagi berarti Mas? Banyak banget berarti ya. Kalau produk itu kan juga pasti sebenarnya juga termasuk itu ya, UI dan UX, tapi kalau di produk itu juga ada yang namanya skill buat ngedit lah ya, skill buat ngedit, terus habisnya itu nanti skill buat membuat sebuah produk itu bisa out of the box itu seperti apa, empati seperti yang bilang tadi. Itu jadi kayak UI dan UX itu salah satu aspek atau salah satu kegiatan yang bisa membantu banget buat produk desain gitu. Nah, oke. Ada unsur seninya nggak sih Mas kalau di hipster itu Mas? Perlu nggak sih unsur seni di sana? Unsur seni itu kalau menurutku ya, jadi ini banyak sumbu juga ya. Pak, Bu, mohon maaf kalau menurut saya unsur seninya itu sebenarnya subjektif ya. Jadi kalau menurutnya orang A itu jelek, tapi menurut B itu baik, tapi produk itu tetap bisa digunakan, user experience-nya bagus, itu bisa benar-benar membantu. Jadi unsur seni itu bisa membantu di UI-nya, tapi kalau di bagian UX-nya itu juga membantu, tapi fungsinya juga perlu dipertimbangkan gitu. Oke. Ya, sudah ada pertanyaan nih Mas dari Pak Wayong, tapi ternyata mewakili Yaksa. Ya, apa ceritanya? Beliau satu ruangan sama Yaksa atau seperti apa?
Pertanyaannya adalah batasan idealisme hipster dan klien sejauh mana, Mas? Berapa persen hipster, berapa persen klien? Gitu. Oke, karena memang kalau apa yang sepengalaman saya sendiri itu adalah kita adalah customer atau client oriented. Jadi kalau bisa klien lebih besar. Karena memang kita mendesainnya untuk klien, bukan buat hipster. Produk yang kita gunakan, nanti digunakan produk kita adalah buat klien, bukan buat hipster. Jadi kalau menurutku 80-20 ya. Ya, ini sudah ada notif, tapi kita tetap stay dulu aja. Ya. Ya kayak gitu ya Pak. Sepengalaman saya itu Pak. Tapi kalau misalnya Bapak ada kepikiran Pak Wayong ini, kalau Pak Wayong ada kepikiran, wah menurut saya tuh 60-40 monggo di-sharing Pak. Itu kan juga bisa menjadi insight baru buat saya. Gitu. Ya, Mas, saya agak rumit nih di sini. Kalau misalkan pertanyaannya Pak Wayong, ini kan berarti ada hipster, ada klien ya. Sedangkan hipster di sini kan maksudnya adalah peran gitu dalam sebuah startup gitu kan. Kalau misalkan konteksnya adalah startupnya ini adalah semacam agensi perikanan gitu, berarti ada kliennya toh. Nah, tapi misalkan startupnya kayak model kayak Smart Legal mungkin, apakah ada klien juga yang punya apa ya? Punya andil dalam dunia desainnya gitu di startup Smart Legal, Mas? Oh, amat sangat berpengaruh, Mas. Karena memang kita kan menyediakan, iya di Smart Legal ID itu menyediakan jasa legalitas ya, Mas. Lebih tepatnya jasa legalitas perusahaan, usaha yang nanti teman-teman rintis itu legalitasnya bisa kami bantu di situ. Nah, kalau omong-omong masalah desain itu nanti bakal membantu banget kalau misalnya ada promo atau misalnya ada flyer yang menginformasikan harga. Di situ hipster amat sangat berpengaruh atau turut andil banget di situ. Terus yang selanjutnya di landing page juga. Landing page sendiri itu kalau misalnya landing page-nya acak-acakan atau landing page-nya nggak enak untuk diakses, itu kan juga bakal pelanggan juga atau leads juga bakal kabur kan gitu loh. Karena wah ini kok landing page-nya kayak gini susah banget buat diakses, ya wis aku tak cari yang lain aja. Kayak gitu. Jadi hipster pun juga berpengaruh, walaupun itu jasa, walaupun itu barang, itu pun bakal berpengaruh karena memang kita mengurus bagian tampilan atau produknya seperti apa nanti tampilannya kayak gitu. Oh ya, menarik. Sebelum balik nih, satu pertanyaan lagi mungkin dari peserta. Kalau ada, monggo. Silakan raise hand atau komen di kolom chat juga boleh. Saya tanya lagi Pak, mewakili Pak Faldi. Ya silakan Pak Wayo. Boleh Pak. Monggo Pak, monggo. Iya oke. Seru ya. Ini kok berasa kayak interaktif Pak Iji sama Mas Pitu saja ya. Ini nggak ada yang lain. Oke. Ya saya cuma ini aja mau tanya untuk membangun suasana ya Mas. Kalau klien itu kan berbeda-beda kan otomatis treatmentnya berbeda-beda juga. Nah itu ada pengalaman nggak misalnya kita tuh idealisnya pas naik, terus klien itu pas naik gitu, terus ada cerita gontok-gontokan atau seperti apa? Itu aja Mas Vitus, terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau pengalaman seperti itu kayaknya ini deh, ini ya Pak ya tak panggil Pak aja ya. Itu tuh adalah sebuah kesehariannya hipster, makanya aku tadi saya bilang tadi ya Pak ya. Hipster itu wajib thoughtful karena memang di sini tuh peran hipster tuh penuh tantangan. Idealisnya itu ya kalau menurut saya idealisnya itu hipster ada dan rata-rata itu biasanya ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi ada. Nah, di sini tuh kalau misalnya memang ada case seperti itu, kita wajib memperbesar yang namanya empati ya Pak ya. Karena memang kita kan customer, kalau di pengalaman saya tuh orangnya customer oriented Pak. Jadi kalau misalnya saya mau idealis, saya mau membuat sebuah produk dengan pertimbangan saya sendiri, jatuhnya itu kan produknya cuma bisa saya aja yang memahami. Saya takutnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada rasa idealis yang amat sangat menggebu-gebu ya di dalam hati itu, kalau saya sarankan kita menahan sebentar dan kita mengajak berdiskusi klien tersebut. Pak, Bu, ini kalau misalnya seperti ini saya punya saran ini. Seperti bagaimana Pak? Nah, mungkin nanti untung-untungnya desainnya hipster tadi yang menurutnya yang berdasarkan hasil idealismenya tadi itu bisa diadaptasi atau bisa dimodifikasi sama si
klien itu sehingga bisa jadi desain yang baru dan lebih baik kayak gitu Pak. Jadi istilahnya kalau kesimpulannya kalau idealis monggo idealis tapi tetap ada dialog Pak ya sama si customer ini, karena kalau benar-benar idealis jatuhnya nanti lah kliennya nggak srek, nanti nggak percaya lagi dong sama kita kayak gitu. Itu ya Pak buat pengalaman saya. Jadi saya ngobrol kalau memang ada customer, kalau memang saya idealisnya lagi tinggi dan saya merasa ini bagus, tapi kalau menurut saya jelek, ya saya bakal berbicara seperti apa Pak. Kalau misalnya seperti ini tuh bisa diubah seperti apa kayak gitu biasanya. Menarik sekali. Saya idealisnya seorang desainer pasti akan kalah dengan kliennya gitu ya. Betul. Ya, Mas terakhir ya. Ini pertanyaan titipan dari. Oh tadi kalau Pak Wayong mewakili bapak-bapak yang di sini atau peserta di sini, ini mewakili Pak Wayong ternyata pertanyaannya. Dengan cara simulasi yang ada, berapa cepat secepat mungkin. Jadi seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan, yang berkaitan dengan tanah longsor. Begitu juga dengan banjir. Banjir ini juga terjadi, tapi banjir di Malang itu hanya sesaat. Jadi just moment, hanya sebentar. Just moment. Jadi banjir itu hanya kenangan air itu hanya hujan turun 1 jam itu sudah reda, sudah tidak ada genangan lagi itu di Kota Malang, karena Malang ini daerah pegunungan, daerah dataran tinggi. Jadi seperti itu, Mbak Atika. Sehingga kecepatannya bagaimana, kita selalu alhamdulillah di Kota Malang ini tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga ada relawan yang ada di masing-masing kelurahan dan sebagainya adalah tim kreatif dari Pelanusa. Nanti setelah itu kalau dari QC mereka sudah oke, sudah lolos, mereka akhirnya didistribusikan produk itu kepada bahan-bahan itu kepada kelompok-kelompok yang akan mengerjakan. Kelompok A 200, kelompok B 300. Sesuai dengan kemampuannya mereka. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan yang misalnya 1 minggu harus selesai dalam waktu sekian. Itu mereka sudah terbiasa dan itu dikomunikasikan bersama-sama. Berapa hari nih? 1 minggu jadi berapa nih? Nah, sebelum disampaikan kepada buyernya itu sudah ada kesepakatan dulu antara tim kreatif dengan kelompok-kelompok, dengan leader kelompok. Jadi semuanya Baik, saya mau bertanya. Nah, saya mau bertanya terkait pengelolaan atau jalan keluar bagi masyarakat yang tidak benar-benar tidak bisa vaksin dikarenakan